Wake up and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped so you could hold me. But this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, 'cause I can't let a day go, can't let a day. Ini adalah lembaga henna di sebelah kanan. And there's something about the way your sun shines on my face. It's a love so true, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to get my worship on. Take me away. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. When trouble seems to rain on my dreams, it's not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield, 'cause you're showing me that in you I'm free, and you're still the refuge that I've just got to get to. So I won't let a day go, won't let a day go by. So put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. And kita sedang ada di atas Bukit Muria, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, dan di tempat itu dibangunlah bait suci yang dibangun oleh Salomo, kemudian dihancurkan oleh Babel, dan kemudian dibangun lagi oleh Herodes dan dihancurkan oleh Kaisar Nero, dan sekarang ini dibangun oleh Kedar, itu Muslim, yaitu menjadi Dome of the Rock atau kubah emas. Di seberangnya adalah Masjid Al-Aqsa yang kubah hitam, dan di tempat ini tempat suci. Jadi biasanya orang Yahudi kalau naik ke tempat ini dia harus melepaskan kasut berjalan, dan orang-orang Yahudi yang jalan di sini selalu didampingi sama tentara Israel, karena biasanya seringkali terjadi konflik antara pihak Muslim dengan pihak Yahudi. Dan tempat ini cuma bisa masuk 3 jam dari mulai hari Minggu sampai hari Kamis. Jumat, Sabtu nggak boleh masuk, karena Jumat waktunya orang Muslim beribadah, Sabtu waktunya orang Yahudi sabat. Luar biasa, lihat pemandangan indah, dan kita akan lihat kubah emas langsung dari dekat. Salam dari Bukit Muria, Yerusalem, Israel. I sing about. There ain't no limitations to your amazing grace, your amazing grace. And there's something about the way your love shines on my face. Oh no, I can never get enough of you. This feeling can't be wrong. I'm about to get my worship on. I'm gonna sing a brand new song. Yeah, I'm about to get my worship on. Take me away on this beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah,
Saat ini kami sedang ada di tembok ratapan, tempat di mana tempat suci orang Yahudi berdoa 24 jam 7 hari. Yang mereka doakan 3, yang pertama meminta untuk mereka bisa membangun kembali bait Allah yang ketiga. Yang kedua, yang mereka doakan meminta supaya Mesias segera datang untuk menyelamatkan mereka. Yang ketiga, yang mereka doakan yaitu meminta untuk seluruh orang Yahudi yang ada di dunia ini bisa kembali ke Israel untuk membangun negaranya. Jadi mereka sungguh-sungguh berdoa. Nah, cara mereka berdoa cukup unik dengan menggoyangkan, melagukannya, memperkatakannya, bahkan mungkin menggumamnya, sehingga doa-doa dan tawaran-tawaran yang mereka baca itu nggak membosankan tapi justru menggairahkan. Yang menarik, setiap kali kita pergi ke sini dan berdoa, seperti saya terasa ada roh syafaat yang begitu kuat, sehingga kita nggak cukup berdoanya cuma 5 menit, udah biasa lebih daripada 10 menit. Dan rata-rata kita yang berdoa di tempat ini pun memang kita nggak meminta 3 hal seperti yang orang Yahudi minta, tapi kita berdoa meminta apa yang kira-kira Tuhan taruh di hati kita untuk kita bersyafaat. Sungguh menarik bagi teman-teman yang pergi ke tanah perjanjian, wajib untuk berdoa di Western Wall atau tembok barat, karena tembok ini letaknya paling dekat dengan bait suci pada waktu zaman Yesus pernah ada di muka bumi. Ini tembok yang paling dekat dengan bait suci. Walaupun bait suci sudah tidak ada, tapi mereka menganggap bahwa ini tempat pernah dibangunnya bait suci. Sebabnya mereka berdoa 24 jam 7 hari, bahkan sampai masuk di lorong, dan bahkan sampai di bawah ini orang-orang Yahudi selalu berdoa. Dan ini merupakan meeting point. Semua tentara Israel kalau mau ditabiskan menjadi seorang tentara, mereka meeting di sini. Dan juga kalau ada meeting-meeting besar dengan Perdana Menteri, mereka juga rapat di sini. Dan sebab ini menjadi tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Salam dari tembok ratapan di Jerusalem, Israel. Live a better life. Kanan tur, baru dari tembok ratapan. Haleluya. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine.
final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stay. Saja melewati, yaitu Hiskia Tunnel, di mana pada waktu penduduk Yebus, orang Kanaan, mereka menguasai Yerusalem yang seharusnya ditaklukkan oleh Joshua yang didelegasikan kepada 12 suku bangsa Israel. Tapi karena mereka takut untuk bisa menaklukkan Yebus, akhirnya harus Daudlah yang menaklukkan Yerusalem atas orang-orang Yebus. Dan Daud waktu menyerang orang-orang Yebus di kota Yerusalem, dia melewati tunnel yang baru saja kita telusuri. Dan di tunnel itu juga yang menarik setelah Daud menaklukkan Yebus dan kemudian meregenerasikan, dan Salomo pun diurapi di dalam tunnel yang baru saja kita lewati. Luar biasa, amazing. Salam dari City of David, Jerusalem, Israel. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan kemudian orang buta ini taat. Dia mulai mendekat pada kolam Siloam dan kemudian membasuh matanya sehingga akhirnya matanya sembuh. Jadi yang menarik di sini, kalau kita meminta jawaban doa belum dijawab oleh Tuhan, belajar seperti orang buta ini sejak lahir, taat, ikutin perintah Tuhan, maka cepat atau lambat kesembuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Cepat atau lambat maka mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan kecewa kalau seandainya jawaban doa yang kita minta belum dijawab. Ikutilah suara Tuhan senantiasa. Nanti pada waktunya selalu Dia memberikan jawaban yang tepat dan indah pada waktunya. Yang percaya sama-sama katakan amin. I count on one thing, the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things. Karena baptisan merupakan materai lambang daripada kita adalah putra putri Allah. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will. I count on one thing, the same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Oh yes, I will lift you high
Wow, amazing. Ada 7 orang dibaptis. Beberapa mereka sebagian besar rededication, juga ada yang pertama kali baptis. Sungguh luar biasa. Ini pengalaman pertama baptisan di Kaisar Elahud, di mana tempat asli Yesus dibaptis. Bahkan Naaman pun sempat mentahirkan diri 7 kali di tempat ini. Dan dari sini nggak jauh kita bisa melihat bahwa seberang kita adalah negara Jordan. Diresmikan oleh Paus Yohanes bahwa inilah tempat asli daripada Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan di tempat ini juga tidak jauh kita bisa melihat bahwa di dekat bendera sana di mana Elia naik ke surga. Jadi Elia habis melewati sungai Yordan dan kemudian bersama dengan Elisa dan kemudian dijemput oleh kereta api berkuda dan dia naik ke surga. Luar biasa, tempat yang indah. Ini batas area Israel dan di situ Jordania. Dari Kaisar Elahud Israel kami mengucapkan luar biasa. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will, and I choose to praise, to glorify the name of all names. That nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify the name of all names. That nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify the name of all names. That nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify the name of all names. That nothing can stand against. Puji Tuhan, saat ini kami sudah ada di situs terakhir dari perjalanan selama 14 hari dan besok adalah hari terakhir. Kita udah sampai di Indonesia pukul 6 sore dan saat ini kita ada di pukul 5 sore waktu Yerusalem atau Israel. Yang menarik, kita sekarang sudah ada di En Kerem, tempat kelahiran Yohanes Pembaptis atau rumah dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria adalah imam dan Elisabet lahir dari keturunan Harun. Mereka di usia yang sekalipun sudah tua, tapi mereka tetap berdoa untuk meminta keturunan. Saat Zakaria sedang mempersembahkan persembahan di Bait Suci, pada waktu itu masih di abad pertama, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria sambil berkata, doamu sudah dijawab dan istrimu Elisabet akan mengandung. Dan anak yang dilahirkan bagi Elisabet, dia akan membuat begitu banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Yang menarik, pesan Tuhan kepada Elisabet untuk melahirkan. Pesan Tuhan kepada Zakaria bahwa engkau akan memiliki keturunan. Engkau akan memiliki generasi berikutnya. Dan menarik, ketika di usia tua, Elisabet juga gentar karena resiko sekali untuk melahirkan. Tapi Elisabet berusaha untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Tempat di mana kita tadi melihat di dalam gereja ada sebuah lingkaran. Di mana pesan Tuhan juga yang sama kepada kita. Sekalipun mungkin tampak mustahil. Sekalipun mungkin tampaknya sepertinya kita udah gak mampu lagi. Jangan tahan untuk melahirkan visimu, panggilanmu. Jangan tahan untuk melahirkan idemu. Jangan tahan untuk melahirkan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena ada begitu banyak potensi, ada begitu banyak kemampuan, ada begitu banyak talenta yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah deliver.
Yang kita perlu lakukan adalah lahirkan. Sebab kalau kita tidak melahirkan, maka itu akan mati. Sama ketika Elizabeth tidak melahirkan, kemungkinan besar Elizabeth mati, babynya hidup. Atau kemungkinan besar babynya hidup, Elizabeth mati. Atau kemungkinan besar yang ketiga, Elizabeth mati atau babynya mati. Oleh sebab Elizabeth melahirkan dan kita Elizabeth melahirkan, maka dua-duanya hidup. Dan kita bisa melihat dan cerita bagaimana Yohanes menjadi salah satu orang yang membuat sejarah membaptis Tuhan Yesus. Kita tidak pernah tahu ketika kita berani untuk melahirkan ide, potensi, kreativitas, bahkan desain ataupun lagu-lagu, khotbah-khotbah, bahkan menu-menu makanan yang mungkin selama ini kita tidak kepikiran, kita coba lahirkan itu semua. Saya percaya itu akan berguna sekali, itu akan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang sekitar kita. Dan mungkin lewat visi yang kita lahirkan ada begitu banyak orang-orang bisa mengenal Sang Juru Selamat. Puji Tuhan dari En-Kerem, Yerusalem, Israel. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Mari kita angkat dua tangan kita bagi pemirsa yang melihat dan menyaksikan ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas darahmu ke kanan kiri. Kiranya Tuhan mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekadar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Dan kiranya Tuhan melindungi dari segala malapetaka, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan hidupmu akan senantiasa memasyurkan nama Tuhan lewat apa yang kau lahirkan dari dalam dirimu. Dalam nama Yesus, memateraikan dengan firman kasih karuniamu, kita semua sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Wow, wonderful. Luar biasa. Asyik. Karena ke Alkitab itu nyata. Mantap, Pak. luar biasa. Fenomenal. Kanatur luar biasa. Thank you Kanatur. See you again next time. Mantap. Luar biasa. Kanatur top. Memuaskan, apalagi pembimbing rohaninya Bapak. Menyenangkan. Hebat, pelayanan yang baik, pembinanya juga baik, pendidikannya baik. Luar biasa. Sangat bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kita telah tiba dengan selamat. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati orang semua. Luar biasa dengan Kanatur, luar biasa dengan Pastor Jojo, Pastor Henny, termasuk dengan Pak Wensi. Kita sedang menikmati perjalanan wisata rohani ini dan semuanya oke, tiba di selamat sampai di Jakarta dan kita terima pewahyuan dan hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus. God bless you all. Terima kasih untuk tur ini luar biasa, orang-orang luar biasa, pendeta Jojo dan Ibu Henny juga luar biasa, Pak Wensi juga luar biasa. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Shalom peserta Holy Land, kami mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama dengan kami dalam perjalanan 15 hari melusuri Turki, Israel dan kembali lagi ke tanah air. Saya percaya lewat video yang dibikin memberkati dan mengingatkan kita kembali untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau encourage teman-teman untuk ikut lagi bersama dengan kami dalam trip-trip berikutnya yang pasti akan semakin seru dan berbeda dari yang sebelumnya. Kami akan merencanakan untuk trip ke Patmos dan juga ke beberapa daerah lain, dan kita akan balik lagi ke Turki untuk makan kuneve. Dan kita belum puas keliling Turki kemarin ini. Dan saya berdoa bersama dengan Jojo supaya Tuhan memberkati kalian semua, Tuhan melindungi kalian, Tuhan menjagai kalian, bahkan memberkati engkau dengan limpah-limpah supaya kalian semua bisa bergabung kembali bersama dengan perjalanan life changing journey to Holy Land and Turkey bersama dengan kami. We miss you all. Take care. God bless you.
highway.